Hari ini kita akan melakukan penyepraian di mana bertujuan untuk mencegah serta mengobati busuk daun, dan yang terpenting di mana saat cabai sudah berbuah dan berbunga seperti ini agar tidak mengalami kerontokan, apalagi di saat cuaca sangat ekstrim hujan setiap hari. Kita akan menggunakan 3 bahan yang sangat super sekali, yaitu 2 bahan suplemen tanaman dan 1 fungisida. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Ardana PT. Nah, pada hari ini kita kembali berada di kebun tanaman cabai. Sebagaimana kawan-kawan bisa lihat di samping kita ini, di belakang kita ini, tanamannya sangat subur dan buahnya serta bunganya lumayan lebat. Khususnya pada hari ini kita akan melakukan penyepraian kawan-kawan, di mana penyepraian ini bertujuan di mana saat cuaca sangat ekstrim, yaitu hujan setiap hari di tempat kita ini kita pakai baju ini double kawan-kawan karena sangat dingin dan ini agak basah sedikit. Nah, khususnya hari ini seperti yang saya sampaikan, kita akan melakukan penyepraian bertujuan karena cuaca sangat ekstrim yaitu hujan, secara otomatis tanaman sangat mudah diserang penyakit seperti busuk daun secara khususnya. Nah, oleh karena itu kita akan melakukan penyepraian pengendalian busuk daun, dan juga yang tak kalah penting di mana saat tanaman sudah berbuah dan bunganya sangat lebat agar tidak mengalami kerontokan, dan nanti secara otomatis agar tidak terkena namanya patek atau antranoksa, kita akan melakukan beberapa campuran bahan yang akan kita gunakan hari ini, yaitu kita menggunakan 3 bahan. Yang satu adalah bahan untuk mencegah dan mengobati busuk daun, yang kedua mengatasi agar buah bunga tidak mengalami kerontokan dan nanti bisa menjadi super, dan yang ketiga di mana saat cuaca sangat ekstrim seperti saat ini biasanya tanaman pertumbuhannya tidak stabil, banyak kendala seperti penyakit, kita menggunakan bahan yang satu juga, yaitu suplemen tanaman, di mana berfungsi sangat bagus sekali di saat cuaca ekstrim, baik itu tanaman yang terserang akibat virus sepertinya kuning daun, keriting dan lain sebagainya. Oleh karena itu ikuti terus videonya, tonton sampai selesai agar paham apa-apa saja yang harus kita lakukan dalam perawatan tanaman cabai, khususnya di saat cuaca yang sangat ekstrim seperti saat ini. Seperti ini kawan-kawan kondisi tanaman cabai yang kita tanam, dan saat ini bunganya luar biasa lebat seperti ini. Dan hari ini kita berada di kebun ini agak sore kawan-kawan, kita akan melakukan penyepraian karena baru selesai hujannya kawan-kawan. Dari tadi hujan terus, jadi kita menunggu hujan untuk bisa melakukan penyepraian. Nah, perlu kita jelaskan sebelum kita melakukan penyepraian, ini tanaman cabai rawit dengan varietas angka 89, kita tumpang sari dengan tanaman kubis. Jadi inilah petani kawan-kawan, kita tidak menanam satu jenis tanaman karena kita tahu petani itu tidak selalu mendapatkan harga yang tinggi. Kadang-kadang harga itu relatif, kadang-kadang tinggi dan kadang-kadang rendah. Jadi pas tidak ada barang biasanya tinggi, begitu kita panen ditakutkan nanti harganya ambruk. Makanya kita menanam dengan cara sistem seperti ini, jadi tidak ada ruginya. Jadi dalam satu bedengan kita tanam satu jalur cabai rawit, di kiri kanan kita tanam yaitu kubis seperti ini. Nah, kubisnya sudah besar seperti ini. Ini dengan varietas yaitu Polaris. Nah, seperti ini. Biasanya kita nanam guci, tapi kemarin tidak ada, yang ada hanya Polaris, jadi kita tanam Polaris. Tetapi lumayan besar sudah seperti ini, dia sudah bulat-bulat, mungkin lagi 1 bulan ini sudah bisa dipanen nanti nih. Dia akan sudah besar ini dan sudah berat nantinya. Nah, seperti yang sudah kita sampaikan, dalam perawatan tanaman cabai khususnya di saat cuaca ekstrim seperti saat ini, yang terpenting adalah melakukan penyepraian dan pengocoran. Biasa kita sudah jelaskan dalam video-video sebelumnya. Begitu juga dengan penyepraian untuk mengatasi jamur, kita selalu menggunakan Copper WP, Bisromil dan bahan-bahan yang lainnya kawan-kawan. Tetapi hari ini kita masukkan 1 fungisida juga, yang mana bertujuan untuk mengatasi namanya busuk daun dan bercak daun kawan-kawan. Nah, kita lihat dulu obat-obat yang akan kita gunakan untuk hari ini kawan-kawan.
Ini kondisi bunganya luar biasa sekali, lebatnya kawan-kawan. Nah, penyepraian hari ini kita menggunakan hanya 3 bahan. Nah, seperti ini. Yang pertama sudah sering kita sampaikan, yaitu fungisida Bistromil. Ini dengan bahan aktif metalaksil. Ini sangat bagus sekali untuk mengobati dan mencegah namanya penyakit jamur, yaitu busuk daun. Nah, yang kedua, kita memakai suplemen tanaman di fase generatif. Ini kita memakai yang namanya Kalinet, yang mana ada kandungan fosfat atau fosfor, kalium dan boron. Nah, ini sangat penting sekali untuk tanaman cabai. Jadi fosfat, kalium dan boron ini harus kita berikan untuk tanaman cabai di fase pembuahan. Khususnya boron itu bertujuan agar bunga tidak mengalami kerontokan. Nah, yang ketiga kita memakai yaitu Pitaron SL. Ini juga merupakan suplemen sel tanaman. Ini sangat bagus sekali untuk memulihkan kondisi sel-sel tanaman setelah terdampak serangan virus, serangan fungi atau jamur, serangan bakteri, dan pengaruh cuaca buruk. Jadi 3 bahan ini wajib kita aplikasikan melalui spray secara rutin interval 5-6 hari sekali kawan-kawan. Itu tergantung cuaca. Jadi makanya kita melakukan penyempraian hari ini setelah berhenti hujannya kawan-kawan, kita baru menyemprai. Nah, dosis masing-masing bahan ini untuk Bistromilnya kita memakai, karena curah hujan cukup tinggi setiap hari, kita memakai 3 sendok makan. Sedangkan yaitu suplemen tanaman fase generatif yaitu Kalinet kita memakai sampai 4 tutupnya ini kawan-kawan, kurang lebih 40 ml untuk 1 tangki semprot. Sedangkan untuk Pitaron SL-nya yang merupakan suplemen sel tanaman juga, kita memakai 1 tutupnya ini kurang lebih ukuran 30 ml. Nah, kita akan melakukan penyempraian ini. Kita ganti baju terlebih dahulu kawan-kawan, karena baju kita sudah basah. Kita ganti lagi kawan-kawan. Kegiatan kita hari ini melakukan penyempraian tanaman cabai rawit angkasa 89, di mana bertujuan agar daunnya tidak diserang namanya busuk daun, dan yang terpenting agar buah dan bunga ini tidak mengalami kerontokan, dan kalau sudah jadi buah bisa menjadi super, menjadi bobotnya lebih berat. Sudah selesai kita lakukan. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat, dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.